446 Batuk Darah. Asgard akhirnya mencapai gerbang ibu kota sihir, Proximus. Awalnya ia berniat kembali ke Amaharpe untuk menemui manajer persekutuan, namun, ia tak bisa menunggu selama itu. Karena kegembiraannya, ia mengubah arahnya dengan kecepatan penuh menuju ibu kota sihir yang lebih dekat. Namun, ekspresi wajah Asgard muram dan suasana hatinya sedang buruk. Mengapa demikian? Karena gelombang pengumuman dunia yang terjadi selama perjalanannya membuat perutnya mual. Seseorang sebenarnya telah mengalahkan penyerbuan Istana Laut Besar. Tapi, bukan ini yang paling mengganggunya. Kelompok ini telah melakukannya pada tingkat kesulitan hardcore dan mencetak rekor pertama yang jelas dalam waktu kurang dari 30 menit. Betapa konyolnya itu. Namun, yang benar-benar mengganggunya adalah para pemain yang namanya muncul di pengumuman dunia sebagai anggota kelompok penyerang, dua di antaranya, khususnya, Mariposa dan Izrod. Dengan Mariposa yang tercantum sebagai pemimpin kelompok penyerang dalam pengumuman dunia, hal ini pasti akan mendongkrak ketenaran Sleeping Gardenia dan menarik banyak sponsor yang menguntungkan. Adapun pemain lain, yang bukan bagian dari kelompok utama Izrod, sebagian besar hanyalah sekelompok orang biasa. Asgard mengenali beberapa nama dan tahu bahwa mereka adalah anggota Sleeping Gardenia, tetapi mereka hanyalah pemain elit. Tidak ada satupun anggota Lotus Guard di antara mereka. Jika memang begitu, bagaimana mereka bisa mengatasi serangan berat secepat itu? Bug, glitch, apapun itu, ia harus mencari tahu dengan satu atau lain cara. Rahasia ini terlalu besar untuk disimpan sendiri oleh Sleeping Gardenia. Entah bagaimana mereka melakukannya, tapi guild-guild top lainnya tidak akan membiarkan mereka memonopoli metode apapun yang mereka gunakan, kata Asgard sambil menghela napas panjang. Hari ini diwarnai perasaan campur aduk dan ketidakpastian. Perolehan wilayah untuk Blue Oasis-nya tertunda, ia kehilangan seorang kapten yang berharga, dan harapannya untuk bisa dekat dengan Kaisar Pil kini hanya mimpi belaka setelah menyinggung Izrod. Namun, terlepas dari semua ini, ada satu hal baik yang muncul dari semua itu. Asgard menatap Ordo Guild di tangannya. Hadiah dan keuntungan menjadi guild resmi pertama di RML tidak akan kalah dengan memiliki wilayah sendiri. Ini akan menjadi keuntungan besar dibandingkan guild-guild top lainnya yang akan terlambat dan masih berjuang untuk mendapatkan status resmi sebagai guild. Begitu Blue Oasisku menjadi guild resmi pertama di RML, akan ada banyak pintu kesempatan yang terbuka di hadapan kita. Apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi dan tidak bisa diubah. Asgard sama sekali tidak menyesali pilihan yang diambilnya. Pada akhirnya, selain Ordo Guild, Blue Oasis-nya mendapatkan beberapa perlengkapan berkualitas langka, material kerajinan yang berguna, dan bahkan tongkat sihir berkualitas epik. Kerugiannya memang besar, tetapi keuntungan keseluruhan tetap berpihak pada Blue Oasis-nya. Setelah melangkah melewati gerbang ibu kota sihir Proximus, tidak butuh waktu lama bagi Asgard untuk menemukan gedung kantor administrasi persekutuan tempat manajer persekutuan berada. Asgard memasuki gedung dengan senyum lebar di wajahnya, ekspresi wajahnya yang muram telah lenyap dalam momen kebahagiaan ini. Bagian dalamnya luar biasa luas, dan dekorasinya tampak anggun, sekaligus mahal. Selain para NPC, kantor administrasi guild benar-benar kosong. Tentu saja, hal ini wajar mengingat saat ini tidak ada guild resmi di RML. Asgard menghampiri salah satu NPC perempuan yang berdiri di balik meja kayu yang indah. Ia adalah anggota ras Trepasia, dan karena itu, kecantikannya jauh di atas rata-rata. Nama NPC, Teresia, Manajer Guild. Tingkat NPC, 12. Halo, pahlawan muda. Selamat datang di kantor administrasi Guild. Nama saya Teresia. Ada berapa orang yang bisa saya bantu hari ini? Teresia berbicara dengan gaya profesional. Asgard dengan senang hati menjawab, saya ingin mendaftarkan G. Pengumuman dunia, selamat kepada pemain Mariposa karena menjadi pemain pertama yang mendaftarkan guild mereka, Sleeping Gardenia, secara resmi. Mereka telah mendapatkan penghargaan atas usaha mereka. Setelah pengumuman dunia berbunyi, Asgard langsung terdiam. Ia pasti hanya mendengar sesuatu. Ya, benar. Ia hanya mendengar sesuatu. Namun, kenyataan segera terungkap saat Asgard memeriksa log sistemnya, dan menerima rentetan pesan sistem dari para kapten Blue Oasis-nya. Petik 2 Seketika,
Pikiran Asgard menjadi kosong. Bagaimana mungkin? Bagaimana Sleeping Gardenia mendapatkan perintah guild? Dari penyerbuan. Absurd. Sejak kapan perintah guild turun sesering ini? Beberapa detik, seandainya saja dia beberapa detik lebih cepat. Tuan. Teresia bingung dengan keheningan Asgard yang tiba-tiba di tengah kalimat. Karena amarah yang meluap-luap, Asgard memuntahkan darah di dunia nyata. Bukan ekspresinya, melainkan darah sungguhan. Ini pasti mimpi buruk, kan? Kehilangan Niflheim, calon sekutu dekat, kesempatan untuk mendapatkan wilayah berharga, aliansi dengan Crosshaven, untuk apa semua ini? Sia-sia, semuanya sia-sia. Ketika pikiran-pikiran itu merasuki Asgard, ia kembali batuk darah. Ia bahkan harus keluar untuk mencegah sistem mengaktifkan protokol darurat dan menguncinya dari permainan selama 2 minggu. Rencana Asgard untuk menjadi guild pertama di RML hancur. Beberapa saat sebelumnya, kakak, di bawah naungan bintang keberuntungan berapa kamu dilahirkan? Tanya Hals. Izroth hanya memberikan senyum riang sebagai balasannya saat dia mengambil gulungan sederhana yang terjatuh di tumpukan rampasan. Tak lama setelah Izroth mengambil gulungan itu, Mariposa menghampiri. Ia ingin mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Izroth atas pencapaian ini. Meskipun ia tidak terdaftar sebagai pemimpin regu penyerang, kemenangan ini tetap akan menjadi lonjakan popularitas yang luar biasa bagi Gardenia tidurnya. Soal jarahan, Mariposa tidak berniat menuntut Izroth membaginya secara adil. Lagi pula, meskipun Sleeping Gardenianya sedikit membantu, ia tahu jarahan itu tidak sebanding dengan sumbangan Izroth. Jika ia menyinggung soal sumbangan, ia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Belum lagi, keberuntungan Sleeping Gardenianya sepertinya sedang berada di puncaknya hari ini. Bukan hanya satu, bukan dua, tapi, termasuk dirinya sendiri, 4 anggota Sleeping Gardenianya telah menerima peti harta karun peralatan epik setelah menyelesaikan fase akhir. Ini berarti Sleeping Gardenia miliknya kini memiliki total 5 perlengkapan berkualitas epik. Hal ini menempatkan Sleeping Gardenia jauh di depan guild-guild top lainnya. Izroth, namun, sebelum Mariposa sempat membuka mulut untuk mengucapkan terima kasih kepada Izroth, sesuatu terbang ke arahnya dan menyebabkan Mariposa menangkapnya dengan tangannya secara naluriah. Ini hadiahku untuk Gardenia tidurmu karena telah menemaniku, ujar Izroth dengan santai. Mariposa memasang wajah datar, namun, dalam hati ia mengerutkan kening ketika menyadari apa yang dilemparkan Izroth padanya. Itu hanyalah gulungan biasa. Dari penampilannya saja, ia tahu itu barang biasa. Apakah ini caranya mengejek Gardenia tidurnya? Tidak, Mariposa tahu Izroth tidak memiliki kepribadian seperti itu. Lagi pula, bagaimana mungkin ia bisa bergaul dengan seseorang yang memiliki karakter seburuk itu? Namun, begitu Mariposa memeriksa benda itu melalui antarmuka sistem, ia membeku karena jantungnya berdebar kencang. Tangannya sedikit gemetar, namun, itu bukan karena takut atau gugup, melainkan karena terkejut dan gembira. Itu adalah perintah guild sungguhan. Ini adalah ordo guild pertama yang ditemukan di RML, sejauh yang Mariposa ketahui. Apa yang terjadi hari ini? Ini bukan mimpi, kan? Keberuntungan Sleeping Gardenianya sepertinya tak kunjung mereda hari ini. Menjadi orang pertama yang menyelesaikan raid hardcore, memperoleh 4 item berkualitas epik, dan sekarang, mereka telah dianugerahi Ordo Guild seolah-olah itu hanya secarik kertas acak. Namun, Izroth tidak berhenti di situ. Ia juga memindahkan posisi pemimpin regu penyerang ke Mariposa karena Mariposa menerima gelombang peringatan sistem yang memintanya mengonfirmasi beberapa hal. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Mariposa terdiam. Bagaimana ia akan membalas Izroth? Hanya dalam 1 hari, ia telah melakukan begitu banyak hal untuk Gardenia tidurnya, namun, mereka belum memberikan balasan yang sepadan. Uang. Izroth adalah pemilik istana alam mistis, keuntungannya mungkin sudah sebanding dengan anggaran tahunan Gardenia tidur. Kekuasaan. Kekuasaan apa yang bisa ia berikan kepadanya di RML? Pengaruh. Ia adalah kaisar pil misterius yang ingin ditemui dan didekati semua orang. Saat itulah Mariposa teringat kata-kata Izroth hari itu. Yang kuinginkan adalah sesuatu yang tak mudah diberikan, tetapi seringkali mudah hilang. Aku menginginkan sekutu yang bisa kupercaya. Sekutu yang kata-katanya mengikat lebih kuat daripada kontrak apapun.
Itulah kata-kata Izrod. Awalnya, Mariposa masih agak skeptis, lagi pula, siapa di zaman ini yang hanya mengandalkan kata-kata. Namun, semakin sering ia berinteraksi dengan Izrod, semakin ia merasa bahwa Izrod tulus saat itu. Kini, setelah hari ini, jika masih ada sedikit pun keraguan, keraguan itu telah sirna sepenuhnya. Meskipun para penasihatnya menganggapnya gila karena melakukannya, pada hari itu, Mariposa memilih untuk mempercayai instingnya dan merobek kontrak tersebut, setuju untuk menjadi sekutu Izrod hanya dengan kata-kata. Namun, siapa sangka tindakan sembrono seperti itu justru menghasilkan banyak keuntungan yang diterima Gardenia tidurnya karena bergabung dengan Izrod. Seolah-olah keberuntungan secara alami tertarik padanya dan orang-orang di sekitarnya. Mariposa begitu terkejut dan larut dalam kegembiraannya hingga ia lupa berterima kasih kepada Izrod dan langsung melakukannya. Dari pasokan pilnya hingga Ordo Guild ini dan penyerahan posisi pemimpin regu penyerbuan kepadanya, Izrod akan selamanya menjadi dermawan besar bagi Sleeping Gardenianya. Ini Ordo Persekutuan pertama yang muncul di RML. Izrod, jika kau membutuhkan sesuatu dari Sleeping Gardeniaku, jangan ragu untuk bertanya. Kami akan menjawab panggilanmu, kata Mariposa dengan nada penuh rasa terima kasih dan tulus. Yang pertama, aku khawatir kau salah, ini bukan Ordo Guild pertama yang ditemukan. Kalau aku jadi kau, aku akan bergegas, Ketua Guild Mariposa. Izrod berkata sambil tersenyum riang, namun, matanya memancarkan tatapan tertentu yang membuat Mariposa langsung menyambungkan beberapa bagian yang hilang. Semuanya, aku akan segera berteleportasi kembali ke Amaharpe. Izrod yang bertanggung jawab, dan siapapun yang tidak mematuhi perintahnya harus bertanggung jawab kepadaku. Kata Mariposa sambil bergegas meninggalkan kelompok penyerang setelah mengonfirmasi peringatan sistem dan berteleportasi keluar dari penyerbuan. 447 pesan Izrod dan pesan diterima. Para pemain dari Sleeping Gardenia terkejut dengan tindakan Mariposa yang terburu-buru. Entah kenapa, pemimpin guild mereka tampak terburu-buru dan pergi tanpa menjelaskan apapun kepada mereka. Namun, bagaimana mungkin Mariposa bisa berdiam diri setelah mendengar kata-kata Izrod? Jika apa yang ia yakini benar, maka itu mungkin menjelaskan apa yang terjadi antara Izrod dan Blue Oasis. Namun, yang lebih penting, ia harus segera kembali ke Amaharpe. Begitu Mariposa keluar dari penyerbuan, ia langsung menggunakan gulungan pengembalian berkualitas tinggi untuk berteleportasi langsung kembali ke Amaharpe. Untungnya, ia belum menggunakan gulungan pengembalian dalam 24 jam terakhir, kalau tidak, ia harus berjalan kaki ke ibu kota terdekat. Bahkan jika ia bergerak dengan kecepatan tertinggi, ia akan membutuhkan waktu sekitar setengah jam hingga 1 jam, waktu yang tak boleh ia sia-siakan. Setelah Mariposa pamit dari kelompok penyerbuan, para anggota Sleeping Gardenia tak kuasa menahan semangat meriah mereka. Ketika pengumuman dunia resmi dibunyikan, kenyataan itu benar-benar terasa. Belum lagi, Izrod berbaik hati memberikan posisi pemimpin penyerbuan kepada pemimpin guild mereka sebelum Mariposa pergi, sehingga posisinya ditampilkan sebagai pemimpin party. Dengan ini, nama Sleeping Gardenia akan selamanya dikenang di RML sebagai guild pertama yang menyelesaikan penyerbuan. Meskipun, tentu saja, mereka tahu bahwa semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa pemilik istana alam mistis. Bahkan, banyak pemain Sleeping Gardenia mulai melirik Izrod dengan lebih dari sekadar ramah. Sebagai pemilik istana alam mistis, ia tidak kekurangan kekayaan dan pengaruh. Namun, setelah melihat bagaimana ia mendominasi penyerbuan dengan kekuatan yang luar biasa, mereka tahu bahwa masa depannya di RML akan mencapai puncaknya. Sayangnya, tak satu pun dari mereka berani mendekatinya. Lagi pula, meskipun Ziyi menyangkalnya, mereka semua tetap percaya bahwa Izrod adalah kekasihnya. Hal ini membuat para pemain Sleeping Gardenia tampak kecewa. Saya punya beberapa pesan yang harus dibahas. Izrod sedang memeriksa log sistemnya dan menyadari bahwa ia menerima banyak pesan dari pemain seperti Ewan, Meraj, Metronome, Wordliskis, Gu Chao, dan ini hanyalah beberapa pemainnya. Hahaha, aku yakin anjing-anjing tak tahu terima kasih dari Blue Oasis itu pasti kaget setengah mati. Lagi pula, Kak, kamu lumayan populer sekarang, ujar Guan Yu sambil menyeringai sambil berjalan menghampiri Izrod dan Hals, diikuti Luna, Ziyi, dan Valentine.
Izroth menggelengkan kepalanya dalam hati mendengar pernyataan Guan Yu. Meskipun para wanita dari Sleeping Gardenia memang cantik dengan caranya masing-masing, itu hanya menurut standar dunia ini. Sebagai seseorang yang berasal dari 7 alam, mereka hanya bisa dianggap biasa-biasa saja. Selamat, kata Luna kepada Izroth dengan senyum tipis di wajahnya. Izroth mengangguk tanda terima kasih sebagai tanggapan, disertai senyum riang saat dia berkata, semuanya berjalan lebih lancar dari yang diharapkan berkat kerja keras semua orang. Valentine menambahkan sambil melirik Luna, sepertinya dia bukan satu-satunya yang populer. Saat itu, semua pendukung Sleeping Gardenia, terutama Red Meadow, yang diselamatkan Luna sebelumnya, menunjukkan ekspresi kagum dan takjub sambil terus melirik Luna. Terlihat jelas bahwa mereka ingin mendekatinya, namun bagi mereka yang tidak mengenalnya, Luna memancarkan aura dingin dan jauh. Oleh karena itu, ia bukanlah orang yang mudah didekati, sehingga mereka hanya mengaguminya dari jauh. Tak hanya cantik, kemampuannya sebagai pendukung juga luar biasa. Mereka merasa bahwa bahkan para pendukung di Lotus Guard pun tak lebih rendah darinya. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia tidak dikenal di RML? Setelah mengobrol sebentar dan mengucapkan selamat kepada Izroth, Ziyi bertanya, mengapa kamu memberikan prestasi sebesar itu kepada kakak perempuanku dan Sleeping Gardenia? Ziyi sudah bisa menebak alasannya, namun, ia ingin mendengarnya langsung dari Izroth. Lagi pula, meskipun Izroth mungkin tidak menyadarinya, ia sudah diberitahu tentang beberapa benda tersembunyi milik Izroth. Penting bagi Guild papan atas seperti Blue Oasis untuk memahami kebijakanku. Aku selalu membalas kebaikan 10 kali lipat dan penghinaan 1000 kali lipat. Jika seseorang memilih untuk mengabaikan ini, maka mereka sendiri yang akan disalahkan. Izroth menanggapi dengan nada riang. Ziyi menghela napas sambil berkata, begitu ya, tapi sayang sekali Blue Oasis masih lolos dengan Ordo Guild itu. Setelah mereka menjadi guild pertama di RML, aku khawatir mereka justru akan semakin kuat. Hals tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata Ziyi. Tindakannya membuat yang lain menatapnya dengan tatapan bertanya. Apakah ada hal lucu yang terjadi tanpa mereka sadari? Hals akhirnya tenang sambil memegang perutnya setelah tertawa terbahak-bahak dan berkata, Ziyi, apakah menurutmu saudaraku begitu ringan tangan? Apa yang kau bicarakan? Tanya Ziyi. Namun, seolah mendengar pertanyaannya, sebuah pengumuman dunia berbunyi. Awalnya, kelompok penyerang itu terkejut. Lagi pula, pengumuman dunia bukanlah sesuatu yang terjadi setiap hari. Namun, begitu mereka memahami isi pengumuman dunia, kecuali Hals, ekspresi tercengang terpancar di wajah mereka. Pengumuman dunia, selamat kepada pemain Mariposa karena menjadi pemain pertama yang mendaftarkan guild mereka, Sleeping Gardenia, secara resmi. Mereka telah mendapatkan penghargaan atas usaha mereka. Guild resmi pertama di RML telah lahir. Bedanya, ternyata bukan Blue Oasis seperti yang mereka bayangkan, melainkan Sleeping Gardenia. Apa yang terjadi? Bukankah Izroth menyerahkan Ordo Persekutuan kepada Niflheim, yang memberikannya kepada Asgard? Bukankah seharusnya Asgard dan Blue Oasis yang namanya dipajang untuk dilihat dunia? Namun, setelah Hals menjelaskan kepada mereka bahwa Ordo Persekutuan muncul dalam jarahan, mereka menjadi tak percaya. Mereka bertemu Ordo Guild bukan hanya sekali, melainkan 2 kali di hari yang sama. Keberuntungan yang dibutuhkan untuk itu sungguh tak masuk akal. Siapa yang akan percaya jika mereka menceritakan kisah ini? Ziyi memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya saat ia menggelengkan kepala dan berkata, Blue Oasis pasti sedang marah sekarang. Kurasa pepatah lama, ada kenyamanan setelah kemenangan, itu benar. Hahaha, andai saja aku ada di sana untuk melihat ekspresi mereka secara langsung. Berani-beraninya mereka menyinggung saudaraku, seharusnya mereka sudah siap menerima akibatnya. Komentar Guan. Di matanya, orang yang mengingkari janji itu tidak ada nilainya. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang pria sejati mengingkari janjinya dan meninggalkan rekan kerjanya? Ketika para pemain dari Sleeping Gardenia melihat pengumuman dunia, mereka tak percaya. Jadi, inilah alasan ketua guild mereka pergi begitu cepat. Mereka bukan hanya guild pertama yang menyelesaikan raid dan raid hardcore, tetapi kini, mereka juga guild pertama yang terdaftar secara resmi, semuanya di hari yang sama. Baiklah, saatnya membagi rampasan,
kata Izroth sambil mengeluarkan semua perlengkapan dari inventarisnya. Ia sudah memberi Mariposa dan Sleeping Gardenia lebih dari cukup, oleh karena itu, rampasan ini khusus ia simpan untuk dirinya sendiri dan kelompok utamanya. Sementara itu, dunia sedang gempar karena gelombang pengumuman dunia, dari guild papan atas hingga pemain kasual, tak terkecuali. Tak hanya raid yang telah diselesaikan, tapi juga dalam mode hardcore. Selain itu, guild resmi pertama telah dibentuk. Siapa dalam semua ini? Tak lain dan tak bukan adalah Sleeping Gardenia dan pemimpin guild mereka, Mariposa. Saat itu, obrolan dunia sedang heboh. Gardenia tidur, bukankah itu guild yang penuh dengan wanita cantik? Kukira pasti Blue Oasis. Bagaimana mereka menyelesaikan serangan berat? Peretasan, bug. Pasti ada eksploitasi bug besar. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengalahkan raid hardcore sedini ini? Para pengembang, perbaiki game kalian yang rusak. Saya tidak tahu Sleeping Gardenia begitu kuat. Saya ingin mendaftar sekarang, wajah tersenyum. Gadis elf, aku mau satu set lengkap perlengkapan langka dan barang-barang lainnya. Hubungi aku kalau kamu tertarik. Kak, aku cowok, tapi aku mau jadi cewekmu. Gimana kalau kasih aku set perlengkapan itu? Di bagian lain RML. Apakah itu nama Jin tadi? Apakah dia melakukan sesuatu yang luar biasa? Tanya Rayleigh dengan nada sedikit bersemangat. Hei, realistis. Kami akan meninggalkanmu kalau kau tersesat lagi. Sebuah suara memanggil Rayleigh. Ah, maaf. Aku ikut, kata Rayleigh sambil tersadar dan bergegas bergabung dengan kelompok pemain. Heh, apa-apaan ini? Sejak kapan Sui kita punya sisi lemah? Goda Phoenix sambil terkekeh. Aku cuma nggak mau cari dia lagi kalau dia tersesat. Jawab Sui sambil terus berjalan maju. Phoenix menggelengkan kepalanya. Ia mengatakan satu hal, tetapi maksudnya berbeda. Sebenarnya, awalnya Phoenix tidak menyukai Sui atau sifatnya yang arogan. Namun, ia segera menyadari bahwa Sui hanyalah orang jujur yang tidak pandai mengungkapkan dirinya dengan kata-kata. Anak-anak nakal itu, apa mereka berniat jahat lagi? Tanya Dua Ton saat melihat Rayleigh datang sendirian. Selama Xiao Liang ada di sana, mereka akan baik-baik saja, jawab Rayleigh sambil tersenyum. Dia lalu berteriak, Xiao Liang. Ayanelia, kita berangkat. Beberapa saat kemudian, seekor rusa betina muda berlari keluar dari semak-semak di dekatnya menuju Rayleigh. Rusa betina muda itu hanya sedikit lebih kecil daripada rusa muda biasa, namun, tanduknya jauh lebih besar. Hal aneh lainnya adalah terdapat bola energi berputar yang menyerupai dunia kecil seukuran kepalan tangan di ujung tanduk kanannya. Rusa betina muda ini tak lain adalah Ayanelia, dan ia telah tumbuh lebih besar sejak terakhir kali. Tidak. Ayanelia nampak kesal akan sesuatu dari ekspresi dan nadanya yang salah. Hei, Ayanelia, jangan lari. Aku lihat ramuan itu duluan, tapi kau memakannya. Biar kakak ini yang mengambilnya dari perutmu. Suara seorang anak muda terdengar. Beberapa detik kemudian, seorang anak laki-laki melompat keluar dari semak-semak yang sama dengan tempat Ayanelia baru saja melewatinya. Anak laki-laki itu tingginya sekitar 125 cm dengan rambut pendek berwarna biru keunguan, gigi tajam, dan mata biru kristal dengan pupil elips. Bocah ini, apa kau mengganggu Ayanelia lagi, Xiao Liang? Phoenix mengejek. Ada yang bicara. Pendengaranku kurang bagus, jadi aku tidak tahu, kalau memang ada yang bicara. Anak laki-laki itu, sebenarnya, adalah makhluk kecil mirip kadal yang sama yang telah menemani Rayleigh begitu lama, Xiao Liang. Xiao Liang, jaga sikapmu, kata Rayleigh dengan nada sedikit tak berdaya sambil mengelus kepala Ayanelia dengan lembut untuk menenangkannya. Ya, Xiao Liang menjawab dengan tidak antusias sambil menyeringai lebar. Ayo pergi, kita akan terlambat ke acara lokal. Tuton memperingatkan sambil memanggil Rayleigh dan Phoenix. Ya, Rayleigh dan Phoenix menjawab sebelum bergegas bergabung dengan kelompok mereka yang lain. Jin, hal menakjubkan apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Tanya Rayleigh dalam hati dengan senyum manis di wajahnya. Kembali ke penyerbuan Istana Laut Besar. Sudah waktunya meninggalkan tempat ini.
Izroth telah berhasil membagi rampasannya dan masih memiliki beberapa perlengkapan tingkat tinggi berkualitas langka untuk dirinya sendiri. Tentu saja, ini akan langsung diberikan kepada pakaian transendensinya yang tak terpuaskan. Tepat saat Izroth meninggalkan kelompok penyerang dan bersiap meninggalkan Istana Laut Besar bersama semua orang, dia tiba-tiba menerima pesan melalui sistem dari seorang pemain. Pesan itu datang dari seseorang yang tak disangka Izroth akan segera membalasnya, Azalea Wright. Pesan yang ia kirim singkat dan langsung ke intinya. Peringatan sistem, pemain Azalea Wright telah mengirimi Anda pesan, Guru, saya telah menemukannya. Oh, dia bergerak lebih cepat dari yang aku duga. 448 oasis biru yang terpuruk, sindikat pemburu kepala memanggil. Keesokan harinya, peringatan sistem, selamat datang pemain Izroth, di alam mitos dan legenda. Setelah menyelesaikan penyerbuan kemarin, Izroth memutuskan untuk keluar dan menangani beberapa urusan di dunia nyata. Karena ia kini memiliki modal, banyak hal yang mustahil menjadi mungkin. Kini, yang harus ia lakukan hanyalah menunggu semuanya beres. Saat ini, Izroth berada di Amaharpe di istana alam mistiknya di dalam ruangan yang ia gunakan untuk membuat pil. Aku masih punya waktu sebelum bertemu dengan sindikat pemburu kepala. Sampai saat itu, aku harus mengisi kembali istana alam mistik. Soal yang lain, tidak perlu terburu-buru. Aku akan membahasnya setelah urusan dengan sindikat pemburu kepala selesai. Masalah yang dimaksud Izroth berkaitan dengan pesan yang dikirim Azalea kepadanya kemarin saat ia meninggalkan penyerbuan istana Laut Besar. Meskipun itu bukan masalah yang mendesak, Izroth memutuskan untuk menundanya sampai ia bertemu dengan sindikat pemburu kepala. Mari kita mulai. Izroth mengeluarkan Dark Abyssal Cauldron dari inventarisnya dan meletakkannya di tengah ruangan. Sementara itu, di suatu tempat di Amaharpe di kantor pusat sementara Blue Oasis. Suasana hening dan muram menyelimuti ruangan itu. Para anggota senior Blue Oasis berkumpul di ruangan ini, termasuk para pemimpin guild, kapten, dan letnan dari setiap regu. Para anggota Blue Oasis duduk di meja bundar besar setelah mereka tiba hampir 15 menit yang lalu, dan sejak itu, tidak ada apapun selain keheningan. Hari ini seharusnya menjadi hari perayaan. Lagi pula, mereka sudah resmi menjadi guild di RML. Namun, terlepas dari kenyataan ini, tak seorang pun berminat untuk merayakannya. Tentu saja, mereka semua telah melihat pengumuman dunia kemarin dan mendengar apa yang terjadi sebelumnya antara serikat mereka dan pemilik istana alam mistik. Bagaimana mungkin mereka tidak patah semangat? Mereka hampir menjadi guild resmi pertama di RML, tapi guild itu direbut tepat di depan mata mereka. Namun, orang dengan ekspresi wajah paling muram tak lain adalah Asgard. Beberapa detik, selisihnya hanya beberapa detik. Seandainya gulungan pengembaliannya tidak sedang dalam masa pendinginan atau dia langsung pergi setelah mendapatkannya, hal ini tidak akan terjadi. Namun, bagaimana mungkin dia tahu bahwa Sleeping Gardenia juga akan mendapatkan Ordo Guild? Sejak kapan Ordo Guild bisa didapatkan dengan begitu mudah? Meskipun kualitasnya biasa saja, tingkat perolehannya sangat rendah. Tapi, ini bahkan bukan bagian terburuknya. Sekarang, Crosshaven sepenuhnya menyadari wilayah yang ingin mereka dapatkan. Belum lagi, mereka tidak tahu bagaimana caranya, tetapi guild-guild top lainnya juga mendapatkan informasi ini. Jadi, saat ini, Blue Oasis sedang ditekan dari semua pihak untuk mengungkapkan metode perolehan wilayah tersebut. Ini akan meniadakan keuntungan mereka sebelumnya. Lalu ada fakta bahwa mereka kehilangan salah satu kapten mereka, Niflheim. Meskipun mereka memiliki Ordo Guild karena hal itu, mengingat mereka bukan guild resmi pertama, hal itu tidak sepadan. Untuk saat ini, Nidavellir menggantikan Niflheim, tetapi itu bukan solusi jangka panjang. Entah bagaimana, mereka harus memenangkannya kembali. Sayangnya, kerugian mereka tidak berakhir di sini. Mereka telah menyinggung Izroth, pemilik istana alam mistis. Ini berarti mereka secara tidak langsung menyinggung Kaisar Pil, yang berada di belakangnya. Akankah dia mengambil tindakan dan membatasi akses mereka ke tokonya? Jika itu terjadi, jarak antara mereka dan guild-guild top lainnya akan melebar tanpa mereka sadari. Itulah sebabnya mereka harus menemukan Kaisar Pil kedua ini dan memenangkan hati mereka, apapun risikonya.
Apakah kau sudah menemukan pemimpin perkumpulan apoteker hati api? Tanya Asgard dengan nada datar saat memecah keheningan. Ya, berkat kerja keras Kapten Abstrak dan Regu Kelima. Tapi, kami belum bisa menghubungi mereka. Saya sudah menemukan markas mereka, namun, mereka sepertinya sedang mempersiapkan pergerakan besar. Ada beberapa orang yang bertanya-tanya di daerah itu. Kita akan mendapat kabar baik dalam beberapa hari, jawab Nidavellir. Bagus, kita harus tetap. Asgard menggosok pelipisnya karena kata-katanya seakan melenceng. Bisa dipastikan ia sedang kesulitan dengan kejadian-kejadian baru-baru ini. Salah satu letnan Olohas dan seorang anggota inti bernama Pedang Suci telah mengajukan surat pengunduran diri. Ada juga beberapa pemain lain dari Regu Ketujuh yang mengikuti jejak mereka. Bagaimana kita harus menangani masalah ini? Tanya Nidavellir. Niflheim sangat dihormati dan dicintai sebagai kapten regunya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika letnannya, Olohas, dan beberapa pemain lain dari Regu Ketujuh ingin mengundurkan diri. Akan tetapi, Asgard tetap terdiam mendengar pertanyaan itu, seakan-akan dia tidak mendengar Nidavellir berbicara tadi. Kompleks Assault melihat ini dan mengerutkan kening sambil berkata, berikan insentif kecil kepada anggota Regu Ketujuh yang belum mengajukan pengunduran diri. Ketika mereka melihat manfaatnya tetap bertahan, akan lebih banyak lagi yang enggan pergi. Sedangkan untuk Letnan Olohas dan Secret Blade, kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka berdua. Jika mereka ingin mengundurkan diri, silakan saja. Asgard berdiri dari tempat duduknya, membuat semua orang terdiam saat pandangan mereka tertuju padanya. Namun, yang mengejutkan, Asgard tidak mengucapkan sepatah kata pun saat ia hanya berjalan menuju pintu dan meninggalkan markas sementara Blue Oasis. Abstrak mendesah, apa yang akan kita lakukan sekarang? Sesuatu harus dilakukan untuk mengatasi suasana yang menyedihkan ini. Vanaheim, selain ketua guild kita, kaulah yang paling dekat dengan Niflheim. Bisakah kau meyakinkannya untuk kembali? Tanya Nidavellir. Namun, Vanaheim menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya khawatir itu mustahil. Dia orang yang sombong. Begitu dia melakukan sesuatu, dia akan menepatinya sampai akhir. Omong kosong. Kalau dia laki-laki sejati, dia nggak akan ninggalin kita cuma karena janji kecil. Aku selalu bilang dia terlalu gengsi sama si Izrod itu. Nah, lihat deh, apa yang terjadi sama dia. Peaceful Chaos mendengus. Kurasa pria sejati adalah seseorang yang mengingkari janjinya dan menjelek-jelekkan orang lain di belakangnya, ujar Vanaheim sambil menyipitkan mata dan suaranya berubah dingin. Kau, Peaceful Chaos tiba-tiba menjadi marah, namun, seseorang segera memotongnya. Cukup, kita sudah dalam situasi ini. Kita tidak mau kapten kita bertengkar satu sama lain. Untuk saat ini, kita beri waktu kepada pemimpin guild untuk membereskan masalah internal. Sampai saat itu tiba, aku akan mengambil alih pengambilan keputusan, seru Kompleks Assault. Ia kemudian melanjutkan, kita perlu fokus memulihkan diri dari kekalahan kita. Semua orang akan berkoordinasi dengan Kapten Nidavellir. Kapten Abstrak dan Regu Kelima akan terus menyelidiki Kaisar Pil kedua. Ini prioritas utama karena kita tidak mampu menjadi satu-satunya guild teratas tanpa akses ke pil kelas 3. Rapat ditunda. Kompleks Assault membubarkan semua orang saat ia pun pergi. Dua pemain terakhir yang pergi adalah Vanaheim dan Abstrak. Namun, sesaat sebelum pergi, Abstrak memanggil Vanaheim. Kapten Vanaheim, tunggu sebentar, kata Abstrak. Ada perlu apa, Kapten Abstrak? Tanya Vanaheim sambil berbalik menghadap Abstrak. Ya, tapi aku harus menunggu sampai semua orang pergi karena topik ini cukup sensitif. Abstrak dinyatakan dengan nada serius. Ia kemudian melanjutkan, saya melakukan penyelidikan dan menemukan ada yang janggal. Saya tidak percaya Ewan menemukan permukiman Clearwater secara kebetulan. Juga, rumor tentang wilayah yang tersebar, ini bukan kebetulan. Setelah mengumpulkan semuanya, saya menemukan sesuatu yang meresahkan. Namun, ini tetap di antara kita berdua. Saat ini, selain kamu yang telah saya bersihkan, tidak ada orang lain yang bisa saya percayai. Vanaheim mengerutkan kening. Apa yang begitu penting sehingga Abstrak tidak bisa memberitahu kapten lain atau bahkan para pemimpin guild sendiri? Vanaheim mengangguk dan menjawab, baiklah,
selama itu tidak bertentangan dengan apa yang saya perjuangkan, maka Anda dapat percaya bahwa saya akan merahasiakannya. Ingat, apa yang akan kukatakan ini murni kebetulan. Namun, aku yakin, tanpa ragu, salah satu kapten dari oasis biru kita adalah mata-mata, kata Abstrak. Mata Vanaheim melebar karena terkejut, konyol. Bagaimana mungkin salah satu kapten mereka menjadi mata-mata? Seseorang tidak bisa begitu saja menjadi kapten Blue Oasis tanpa penyelidikan dan penyelidikan menyeluruh. Awalnya, saya juga ragu untuk mempercayainya. Tapi memang begitulah adanya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kerajaan terbesar runtuh bukan karena musuh dari luar, melainkan dari dalam. Jika kita tidak menemukan tahi lalat ini, oasis biru kita mungkin akan terus berada di jalur kehancuran ini. Abstrak menyatakan. Vanaheim mengerti bahwa Abstrak tidak akan menyebutkan hal ini jika bukan kemungkinan yang nyata, oleh karena itu, ia tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Tepat ketika mereka sangat membutuhkan Niflheim. Vanaheim menghela napas panjang. Sudah terlambat. Kini, yang bisa mereka lakukan hanyalah mencoba mengungkap mata-mata ini, jika memang ada. Apa yang bisa kulakukan? Tanya Vanaheim. Meskipun ia masih skeptis, untuk saat ini, ia akan melihat fakta apa yang bisa disampaikan Abstrak. Lagi pula, jika tersiar kabar bahwa seorang kapten Blue Oasis sebenarnya mata-mata, guild-guild papan atas akan panik. Menyusup ke guild papan atas sampai ke level itu hampir mustahil. Sementara itu, kembali ke Istana Alam Mistik. Seharusnya begitu. Izroth baru saja selesai membuat pil dan mengisi kembali persediaan Istana Alam Mistis. Meskipun ia tidak keberatan membuat pil, hal itu tidak akan berkelanjutan dalam jangka panjang. Lagi pula, jika ia harus melakukan perjalanan jauh dari Istana Alam Mistis selama berminggu-minggu dalam permainan, bagaimana pil bisa dibuat tanpa kehadirannya? Itulah sebabnya ia menantikan kepindahan Worthless Kiss dan Firehead Apothecary Society ke Istana Alam Mistisnya. Jika ia bisa mempercayakan tugas membuat pil kepada mereka, maka itu akan menghemat banyak waktunya di masa depan. Tidak lama setelah dia selesai mengisi kembali Istana Alam Mistik, Izroth menerima pesan peringatan dari sistem. Peringatan sistem, pemain Minerva telah mengirimkan pesan, "Halo, Izroth. Apakah ini saat yang tepat? Jika ya, saya telah menambahkan koordinat di akhir pesan ini. Sindikat Headhunter menantikan kedatangan Anda. Koordinat. Sepertinya sudah waktunya. Kuharap kau tidak mengecewakanku, Headhunter Sindicate. 449 bertemu dengan Sindikat Headhunter." Izroth mengikuti koordinat yang dikirim Minerva dan tiba di sudut terpencil Amaharpe. Lalu lintas pemain sangat minim, dan bahkan keberadaan NPC pun kurang dibandingkan dengan seluruh Amaharpe. Saat itu, Izroth berdiri di depan sebuah bangunan tua namun kokoh. Itu adalah salah satu dari sedikit bangunan di jalan yang tidak terlihat kumuh. Namun, ini adalah koordinat yang benar. Berdasarkan rumor yang didengar Izroth, para pemain dari sindikat pemburu kepala itu sombong dan angkuh. Jadi, bagaimana mungkin bangunan kecil dan sederhana ini menjadi markas mereka? Kemungkinan besar, itu adalah tempat mereka mengadakan pertemuan seperti yang dilakukan dengan Izroth. Tidak banyak yang diketahui tentang cara kerja internal sindikat pemburu kepala. Markas utama mereka juga tersembunyi dengan baik. Orang-orang di balik serikat ini cukup licik. Sindikat Headhunter memiliki keunggulan yang tidak dimiliki guild papan atas lain di RML, yaitu fakta bahwa mereka sama sekali tidak dikenal sebelum RML. Meskipun mereka dapat mengumpulkan informasi tentang guild papan atas dengan relatif mudah, sulit bagi guild papan atas lainnya untuk melakukan hal yang sama dengan mereka. Izroth menoleh ke arah pintu ketika mendengar langkah kaki mendekat. Beberapa detik kemudian, seseorang membuka pintu. Seorang wanita dengan tinggi sekitar 150 cm, berambut ungu rapi sebahu, bermata sewarna madu topas, dan berekspresi acuh tak acuh. Namun, terlepas dari ekspresinya yang datar, penampilannya di atas rata-rata. Namun, yang paling mencolok adalah ia mengenakan perlengkapan kulit berwarna ungu keemasan dengan busur panjang indah di punggungnya yang hampir 2 kali lebih besar darinya. Bagaimana mungkin seseorang bisa menggunakan busur panjang sebesar itu? Merupakan suatu kehormatan untuk menyambut Anda, pemilik Istana Alam Mistis, Izroth. Wanita itu berbicara dengan santai dan formal.
Begitu Izrod mendengar wanita itu berbicara, ia langsung mengenali suaranya. Ia pernah berbicara dengannya sekali sebelumnya melalui obrolan suara sistem. Izrod mengangguk sambil berkata, "Kau pasti Minerva." "Memang, itulah alias yang saya warisi," jawab Minerva. Ia kemudian melanjutkan, "Jika kau mau mengikutiku, aku akan mengantarmu menemui pemimpin Serikat Sindikat Pemburu Kepala. Ia ingin sekali bertemu dengan pemilik Istana Alam Mistik." Formal sekali. Minerva tampaknya berusia akhir belasan hingga awal 20-an, sulit menemukan seseorang seusianya yang bersikap sangat formal. Izrod menemani Minerva masuk ke dalam gedung saat pintu otomatis tertutup di belakang mereka. Bagian dalamnya tidak terlalu luas dan terdiri dari lorong sempit dengan satu pintu di ujungnya. Ini berarti hanya ada satu jalan masuk dan satu jalan keluar. Tentu saja, sindikat Headhunter tidak memiliki tempat ini dan hanya bisa menyewanya sementara. Lagi pula, mendapatkan izin kepemilikan tanah bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang, termasuk guild-guild papan atas. Minerva berhenti di pintu sebelum mengetuk sekali agar orang-orang di dalam menyadari kedatangannya. Lalu, tepat 5 detik kemudian, ia membuka pintu di ujung lorong, memperlihatkan sebuah ruangan berukuran lumayan dengan meja kayu kecil di tengahnya yang hanya muat untuk 2 orang. "Lapor, pemilik Istana Alam Mistis, Izrod, telah tiba." Minerva mengumumkan saat Izrod melangkah masuk ke ruangan. Bayangkan mereka akan mencabut pembatasan keselamatan tempur. Berani sekali. Hal pertama yang dilakukan Izrod ketika memasuki ruangan adalah mengamati sekelilingnya. Total, kecuali Minerva dan dirinya sendiri, ada 5 pemain yang hadir. 4 pemain berdiri di sudut ruangan yang berbeda dan bersembunyi di sudut-sudut gelap. Sedangkan pemain terakhir, ia duduk di meja kayu kecil dengan jari-jarinya saling bertautan. Ia menunjukkan ekspresi arogansi dan percaya diri saat mengamati Izrod. "Saya Vault, Ketua Serikat Sindikat Headhunter. Senang Anda bisa hadir, Izrod. Ada banyak hal yang perlu kita bicarakan yang akan menguntungkan kita berdua. Tidak perlu basa-basi, silakan duduk." Pemain yang duduk di meja itu berbicara sambil memperkenalkan diri. Saat Vault memeriksa Izrod, ia mengerutkan kening dalam hati. Mengapa orang ini tampak begitu familiar? Ia mencoba mengingat di mana ia melihat Izrod sebelumnya, namun, ia tidak ingat. Karena itu, ia berpikir jika mereka benar-benar bertemu, pasti mereka hanya berpapasan. Namun, saat Izrod melihat pemain ini, tatapannya berubah dingin. Jarang sekali Izrod menunjukkan perilaku seperti itu di depan seseorang yang belum pernah ia temui sebelumnya, namun, ada bagian dalam dirinya yang ingin orang ini menderita. "Jadi, kebencianmu sekuat ini, ya?" Izrod langsung tersadar, ekspresi riang muncul di wajahnya. Apa yang baru saja ia alami bukanlah satu-satunya manifestasi dari perasaannya sendiri, melainkan, pemilik asli tubuhnya lah yang menyebabkan kebencian yang mendalam. Meskipun Izrod mengerti dari mana datangnya kebencian ini, bagaimana mungkin seseorang tidak membenci orang yang mengkhianatinya lalu meninggalkannya begitu saja? Vault, pemimpin sindikat pemburu kepala yang berkelas Golden, tak lain adalah mantan sahabat Jin, Wendell. Dialah yang menelantarkannya, merebut pacarnya, lalu meninggalkannya begitu saja di tengah jalan setelah menabraknya. Belum lagi, dia bahkan berani berpikir untuk menyerang Rayleigh. Namun, dari reaksinya, Vault tampak tidak mengenali Izrod. Namun, ini sudah diduga. Lagi pula, Izrod telah mengalami metamorfosis berkat tubuh emas surgawinya. Belum lagi, dalam benak Vault, mustahil seseorang seperti Jin bisa begitu terkenal. Dia hanyalah orang biasa, di dunia nyata dan RML. Izrod memutuskan untuk ikut bermain, untuk saat ini, untuk melihat apa yang sedang direncanakannya. Tapi, satu hal yang pasti, setelah mengetahui identitas orang di balik sindikat pemburu kepala, yang penting bukan bagaimana, tetapi kapan mereka akan dibasmi. Nikmati sedikit tenaga dan waktu yang tersisa. Izrod tahu bahwa bahkan jika ia membunuh Vault sekali atau 2 kali dalam game, mengingat jumlah anggota sindikat Headhunter yang sangat banyak, mustahil untuk menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya dengan pemikiran sekecil itu. Untungnya, kesempatan sempurna akan segera datang. Peristiwa dunia yang hanya tinggal 9 hari lagi, atau 27 hari dalam game, deklarasi perang pertama. Jika mereka berani memilih pihak Sadahi,
itu akan menjadi waktu yang tepat untuk membabat abis mereka sampai ke akar-akarnya. Sampai saat itu tiba, Izrod memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat. Bagaimanapun, ini hanyalah langkah pertama untuk menepati janji yang ia buat dengan pemilik asli tubuhnya. Saat ia selesai, nama Vault dan Wendell bahkan tidak akan terdengar lagi. Waktuku sangat berharga, pemimpin Guild Vault. Jadi, kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja, ujar Izrod dengan acuh tak acuh. Vault menyeringai dan menjawab, bagus. Bagus sekali. Aku suka orang yang tidak bertele-tele. Kalau begitu, aku akan bicara terus terang. Bergabunglah dengan sindikat pemburu kepalaku dan yakinkan Kaisar Pil untuk menjadi pemasok pil eksklusif kami. Jika kau melakukan ini, aku jamin apapun yang kau inginkan, uang, ketenaran, kekuasaan, wanita, kau tinggal mengatakannya, dan itu akan menjadi milikmu. Tentu saja, kami juga akan mengambil alih kepemilikan langsung Istana Alam Mistik. Oh, Izrod jelas tidak berniat menerima tawarannya. Sekalipun hubungan mereka baik, pada akhirnya, Izrod akan menanggung kerugian jangka panjang. Yang mengejutkannya adalah Vault tampaknya tidak tahu identitasnya sebagai Kaisar Pil. Izrod melirik Minerva, yang mempertahankan ekspresi netral. Minerva lah yang telah menyimpulkan identitasnya sebagai Kaisar Pil. Sebelumnya, ia memberitahu Izrod bahwa bahkan ketua serikat sindikat pemburu kepala pun tidak mengetahui statusnya sebagai Kaisar Pil. Namun, berdasarkan apa yang ia ketahui tentang sindikat pemburu kepala, Izrod merasa sulit untuk percaya bahwa salah satu anggotanya akan menyembunyikan informasi penting seperti itu dari ketua serikat mereka. Saat itulah satu pertanyaan sederhana muncul di benak Izrod, mengapa? Mengapa Minerva memilih merahasiakannya? Mendapatkan kepercayaannya, mustahil karena ia hampir tidak tahu apa-apa tentangnya. Tentu saja, yang paling aneh bagi Izrod adalah seseorang dengan bakat dan sikap seperti Minerva bekerja untuk Vault dan sindikat Headhunter. Meskipun mereka belum banyak bertukar kata, Izrod mengerti bahwa Minerva bukan sembarang orang. Dari segi keterbacaan, ia menyembunyikan dirinya bahkan lebih dalam daripada Ewan, pemimpin serikat Crosshaven. Izrod tidak tahu metode apa yang digunakan Vault untuk menarik seseorang sekaliber Minerva ke pihaknya, tetapi ia tidak akan terkejut jika Minerva menggunakan beberapa taktik licik. Lagi pula, ia adalah orang yang rela meninggalkan seseorang yang pernah ia sebut sahabatnya untuk mati. Aku harus menolak tawaranmu. Uang, aku tidak kekurangannya. Ketenaran, baru kemarin, aku membantu menyelesaikan penyerbuan berat. Selain statusku sebagai pemilik Istana Alam Mistis, aku juga tidak kekurangan di area ini. Kekuasaan. Jika aku bilang aku yang kedua, siapa yang berani mengklaim yang pertama? Wanita. Bahkan jika kau mencari ke seluruh dunia 2 kali, hanya denganmu, bagaimana kau bisa menemukan wanita yang layak untukku yang tidak bisa kutemukan sendiri? Jawab Izrod dengan nada tenang dan riang. Mendengar kata-kata itu, ekspresi wajah Vault langsung berubah muram. Izrod ini terlalu arogan. Apa dia benar-benar percaya bahwa hanya karena dia pemilik Istana Alam Mistik, kekuatan dan pengaruh mereka bisa dianggap setara? Hanya dengan berbicara langsung dengannya, Vault merasa sudah memberi Izrod lebih dari cukup muka. Namun, dia berani mengabaikan kebaikan ini. Berani sekali. Aku mendorongmu untuk berpikir ulang, Izrod. Dalam hidup, seseorang harus belajar untuk mundur selangkah dan melihat gambaran yang lebih besar. Ada orang-orang yang bisa dan tidak bisa kau singgung, selalu ada puncak yang lebih tinggi yang harus dicapai. Jangan biarkan pencapaian dan harga dirimu yang sederhana mengalahkanmu. Kalau tidak, suatu hari kau akan terbangun dan menyadari bahwa semua yang pernah kau miliki telah hilang, ujar Vault dingin. Hati-hati dengan ucapanmu, Ketua Guild Vault. Tadinya terdengar seperti ancaman, kata Izrod sambil menyipitkan mata. Dengarkan saja sesukamu, namun, itu tidak mengubah fakta bahwa kata-kataku adalah kebenaran, jawab Vault. Apakah ini ketulusan legendaris dari sindikat pemburu kepala? Tanya Izrod. Ketika sindikat Headhunter saya menunjukkan ketulusannya, percayalah. Anda akan tahu, kata Vault. Keheningan mencekam menyelimuti ruangan saat suasana menjadi tegang. Sepertinya perkelahian bisa terjadi kapan saja. 450 rahasia sukses sindikat Headhunter, manfaat serangan Great Sea Palace.
Para pemain yang bersembunyi di sudut-sudut ruangan bersiap untuk bergerak kapan saja. Selama Vault memberi perintah atau Izroth mencoba sesuatu, mereka tak akan ragu untuk menebasnya. Namun, Izroth tidak gentar dengan kehadiran keempat pemain itu. Ia merasa mereka mengira ia belum menemukan mereka hanya karena mereka sedang siluman. Lagi pula, bagaimana mungkin mereka lolos dari deteksi indera penglihatan energinya? Mungkin kau butuh lebih banyak waktu untuk mempertimbangkannya, kata Vault sambil memelototi Izroth. Kapan terakhir kali seseorang berani menolaknya? Setelah ayahnya menemukan sejumlah uang beberapa tahun yang lalu, koneksi, pengaruh, kekuasaan, dan kekayaan keluarganya terus bertambah. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan keluarga-keluarga papan atas itu, mereka tetap bukan seseorang yang bisa disinggung oleh orang biasa seperti Izroth. Jika dia menginginkan sesuatu, satu kata saja seharusnya sudah cukup untuk membuatnya jatuh dengan sukarela di hadapannya. Tidak perlu, jawab Izroth sambil berdiri dari tempat duduknya. Begitu ia berdiri, para pemain siluman langsung menggerakkan tangan mereka ke senjata masing-masing. Ia lalu berkata, jika keempat anjingmu terus menunjukkan taringnya, aku tidak keberatan membantumu mencabutnya. Para pemain yang sedang dalam mode siluman tampak terkejut karena Izroth menyadari kehadiran mereka. Level skill siluman mereka berada di puncak peringkat B, bagaimana dan kapan dia menyadari mereka. Tatapan Vault berubah dingin. Saat itu, lebih dari segalanya, Vault ingin sekali membunuh Izroth 1000 kali lipat karena kesombongannya. Namun, ia tahu sekarang bukan saatnya bertindak. Lagi pula, bagaimanapun caranya, hanya masalah waktu sebelum kekuatan sindikat pemburu kepalanya mencapai puncaknya. Pada saat itu, Kaisar Pil sendiri akan merangkak menghampirinya dan memohon untuk melayaninya. Tepat ketika tekanan di ruangan itu mencapai puncaknya, dan tampaknya perkelahian tidak dapat dihindari, sebuah suara lembut dan tenang berbicara. Kepala Istana Izroth, para pemain ini hanyalah tindakan pencegahan kecil terhadap mereka yang mungkin berniat jahat. Tenang saja, mereka tidak akan mengambil langkah pertama kecuali ada ancaman yang nyata. Sedangkan untuk pemimpin Serikat Sindikat Pemburu Kepala, dia berada di bawah tekanan yang sangat besar sebagai bintang yang sedang naik daun di antara serikat-serikat papan atas. Kuharap kau bisa mengabaikan masalah sepele ini dan mau menemaniku keluar untuk menghirup udara segar, ujar Minerva. Sepertinya setidaknya ada satu anggota Sindikat Pemburu Kepala yang kompeten, komentar Izroth tepat saat ia meninggalkan ruangan, dipandu oleh Minerva, yang menutup pintu di belakang mereka. Minerva membawa Izroth kembali ke pintu masuk utama gedung dan berjalan bersamanya sampai mereka tiba di luar. Di masa depan, aku sarankan kau untuk berhati-hati. Hari ini, kau pasti telah membuat sindikat pemburu kepala menjadi musuh. Jalanmu ke depan tidak akan mudah, Izroth. Minerva memperingatkan. Waspada terhadap organisasi seperti sindikat pemburu kepala. Sekalipun Vault dan sindikat pemburu kepala punya 1000 kehidupan, hari seperti itu takkan pernah terjadi. Apa kau tidak takut dicap pengkhianat di guildmu? Tanya Izroth. Sejujurnya, ia mempertanyakan bagaimana seseorang dengan sikap dan kecerdasan seperti Minerva bisa berakhir bekerja untuk seseorang yang licik dan tak berguna seperti Vault. Aku bukan anggota sindikat pemburu kepala, hanya orang yang lewat. Lagi pula, jika percakapan ini terus berlanjut, bukankah niatmu akan terungkap? Aku tidak yakin dendam apa yang kau pendam terhadap ketua serikat sindikat pemburu kepala, namun, langkah yang kurang tepat sekarang hanya akan membuat langkah penting berikutnya menjadi tidak efektif. Minerva menjawab tanpa ragu. Begitu ya. Jadi, begitulah sindikat Headhunter berkembang begitu pesat di RML. Izroth punya firasat saat mereka pertama kali berbicara bahwa Minerva adalah orang yang berbahaya untuk diajak bicara. Tetapi tampaknya dia bahkan lebih berbahaya lagi saat berhadapan langsung. Saat Izroth pertama kali menyadari bahwa Vault adalah Wendell, seluruh suasana hatinya berubah sesaat karena kebencian yang mendalam yang terukir di tubuhnya. Namun, hal itu dengan cepat diredam oleh Izroth, dan ia mampu mengendalikan diri hampir seketika. Namun, hanya dalam sepersekian detik itu, Minerva menyerap semuanya. Ia bahkan menyimpulkan bahwa Minerva menyimpan dendam terhadap Vault dan ingin bertindak saat itu juga, tetapi ia menahan diri. Belajar begitu banyak dari sedikit hal, bagaimana mungkin orang seperti ini tidak berbahaya? Tak diragukan lagi,
ia memainkan peran penting dalam kebangkitan sindikat Headhunter yang tiba-tiba. Dengan seseorang seperti dirinya yang tidak dikenal oleh semua guild papan atas yang berkomplot di belakang layar, tak heran sindikat Headhunter begitu sulit disusupi dan diprediksi. Kalau begitu, sebagai balasan kebaikanmu, aku akan memberimu peringatan. Pergilah sejauh mungkin dari sindikat pemburu kepala. Kehancuran mereka jauh lebih dekat daripada yang kau kira, kata Izroth sambil berbalik untuk pergi, meninggalkan Minerva dengan beberapa kata terakhirnya. Minerva memperhatikan Izroth pergi sambil memejamkan mata dan mendesah pelan. Pergi, seandainya saja semuanya sesederhana itu. Brak, dor, dia pikir dia siapa? Dasar tak berguna, sialan, beraninya dia mempermainkanku. Akan kubunuh dia, hancurkan dia, akan kuhancurkan seluruh keluarganya. Sampah tak tahu terima kasih. Vault menendang meja kayu dan mengayunkan kursi-kursinya ke sekeliling ruangan. Ia sangat marah. Pintu kamar terbuka saat Minerva masuk dan melihat tempat itu telah berantakan. Meskipun sebelumnya tidak dalam kondisi terbaik, kini tampak seperti baru saja diterjang topan. Saat Minerva memasuki ruangan, Vault menghentakkan kaki mendekatinya. Wus! Vault mengulurkan tangan dan mencengkeram erat wajah bagian bawah Minerva dengan salah satu tangannya. Siapa yang mengizinkanmu bicara sembarangan? Jangan lupa, kau milikku. Aku harus menghancurkanmu di tempatmu berdiri, dasar anjing kotor. Atau kau lupa kesepakatan kita? Kata Vault sambil mengayunkan lengannya ke samping, menyebabkan Minerva terbanting ke lantai dengan keras. Namun, ekspresi wajah Minerva tetap netral dan datar. Ketika Vault menyaksikan ini, ia menggertakkan giginya dengan kecewa. Dasar orang aneh tanpa emosi. Kau sama sekali tidak menyenangkan. Kata Vault dengan nada frustrasi sambil menenangkan diri. Namun, meskipun tampak tenang di luar, ia masih dipenuhi amarah. Dia lalu melanjutkan, Morning Sky. Panggil beberapa orang dan cari tahu semua yang kalian bisa tentang Izroth ini, di RML dan dunia nyata. Aku ingin dia tidak punya apa-apa. Kalau ada dukungan kuat, segera beritahu aku. Kalau tidak, kalau ada yang mencoba menghalangi kalian, jangan beri ampun. Hehe, saya akan segera mengerjakannya, Tuan Muda. Morning Sky, salah satu pemain yang bersembunyi di pojok, menjawab. Juga, cari Kaisar Pil kedua itu dan suruh mereka bertemu denganku. Karena kita tidak bisa mendapatkan yang pertama, untuk saat ini, kita pilih yang kedua saja. Vault menambahkan saat Morning Sky menanggapi perintahnya sebelum pergi. Morning Sky bersyukur Vault mengirimnya untuk sebuah tugas, lagi pula, ia tahu bagaimana Tuan Muda itu bisa bersikap ketika suasana hatinya sedang buruk. Orang-orang di sekitarnya pasti tidak akan senang. Cih, suasana hatiku hancur. Pemilik istana alam mistis. Terus kenapa? Berani-beraninya kau menolak bersulang dariku, kau hanya bisa menyalahkan diri sendiri kalau terpaksa minum minuman keras. Tunggu, lihat saja bagaimana aku menghadapimu. Kata Vault sambil memancarkan tatapan buas di matanya. Beberapa saat kemudian, Izroth telah melupakan pertemuannya dengan sindikat pemburu kepala. Sekalipun mereka mencoba menimbulkan masalah baginya, apa yang bisa mereka lakukan untuk menghalangi jalannya? Apapun yang terjadi, di mata Izroth, nasib Vault dan sindikat pemburu kepala sudah ditentukan. Setelah meninggalkan pertemuannya dengan sindikat pemburu kepala, Izroth kembali ke Istana Alam Mistik untuk memilah barang jarahan yang diterimanya dari Istana Laut Besar. Hal pertama yang dilakukannya adalah melihat keterampilan yang diperolehnya setelah menyelesaikan fase terakhir Istana Laut Besar, Nafas Laut. Nama keterampilan, Nafas Laut Besar. Tingkat keterampilan, maksimal. Peringkat keterampilan, unik. Persyaratan, selesaikan fase akhir penyerbuan Great Sea Palace, pada tingkat kesulitan hardcore di bawah level 55. Pasif, pengguna skill ini mendapatkan efek berikut. Tahan terhadap aliran. Pembatasan pergerakan tidak lagi berlaku saat terendam air. Dapatkan plus 15% tahan air. Menimbulkan plus 30% kerusakan pada monster tipe air. Sebagian besar makhluk laut tidak akan menganggap Anda sebagai entitas musuh kecuali diserang. Generasi HP dan MP 200% lebih cepat saat tidak bertempur selama lebih dari 30 detik. Catatan khusus, tarik dan hembuskan napas untuk melepaskan napas laut yang luas.
Jika fragmen memori lainnya berada di area tipe air, keterampilan ini niscaya akan memiliki peran yang bermanfaat. Izroth puas dengan efek skill itu. Skill itu layak dicantumkan sebagai hadiah karena telah mengalahkan Colosseum. Sekarang, Izroth beralih ke perlengkapan yang ia peroleh. Meskipun ia memberikan sebagian kepada anggota kelompok utamanya, ia masih memiliki 4 perlengkapan langka berkualitas tinggi. Akhirnya, ia memasukkan keempat perlengkapan langka tersebut ke dalam Apparel of Insatiable Transcendence miliknya. Peningkatan statusnya tidak setinggi yang ia bayangkan, namun, ia mendapatkan 2 skill dari armor berkualitas langka tersebut. Satu bernama Lifelink, dan yang lainnya adalah Rapid Regeneration. Ia segera mengganti efek Adapt dan Hellfire Serampage miliknya dengan Perfect Emulation, set skill miliknya. Meskipun Izroth kehilangan 100 poin kekuatan serangan dalam prosesnya, pertukaran itu sepadan. Belum lagi, ia menggunakan sisa 12 poin statistik kekuatan serangannya untuk menutupi selisih tersebut. Nama armor, Apparel of Insatiable Transcendence Soulbound. Peringkat armor, tipe pertumbuhan. Tingkat armor, 50. Persyaratan, HP, 4550, plus 2685 tanda hubung lebih besar dari 4586. Anggota Parlemen, 0 plus 215. Serangan, 55 plus 320. Pertahanan, 367 plus 320 tanda hubung lebih besar dari 419. Kelincahan, 795, plus 320 tanda hubung lebih besar dari 520. Sihir, 0 plus 33. Kecepatan gerakan, plus 10%. Baru asteris tanda hubung lebih besar dari plus 0,5% generasi HP per detik. Baru asteris tanda hubung lebih besar dari plus 1,5% serangan kritis. Baru asteris tanda hubung lebih besar dari plus 4% penembus armor. Baru asteris tanda hubung lebih besar dari plus 6% kecepatan serangan. Emulasi sempurna, atur keahlian kristalisasi adaptasi tanda hubung lebih besar dari asteris tautan kehidupan, amukan api neraka tanda hubung lebih besar dari asteris generasi cepat sihir esensi kehidupan Silverlin langkah langit. Skill armor baru, Lifelink aktif pengguna dapat menandai satu target sekutu dalam jarak 30 meter. Selama 5 menit, pengguna dan target sekutu yang ditandai berbagi nilai HP yang sama, memprioritaskan HP dengan nilai lebih tinggi. Selama periode ini, semua penyembuhan dan kerusakan yang memengaruhi salah satu target, Lifelink akan memengaruhi target lainnya. Waktu pendinginan, 36 jam. Skill armor baru, generasi cepat aktif meningkatkan generasi HP pengguna sebesar 200% selama 1 menit. Waktu pendinginan, 12 jam. Peningkatan statistiknya agak mengecewakan. Bahkan dengan 4 perlengkapan langka pun, armor ini tidak memuaskan, layak disebut tak pernah puas. Meskipun 2 skill dan statistik lain yang kuperoleh lumayan. Izroth mengangguk setuju sambil memeriksa statistiknya melalui antarmuka sistem. Meskipun statistiknya mungkin bukan yang terkuat untuk levelnya, statistiknya tak diragukan lagi yang paling serbaguna. Tentu saja, dengan potensi Apparel of Insatiable Transcendence yang tak terbatas, hanya masalah kesabaran sampai kekuatannya mencapai puncak. Pada saat itu, bahkan perlengkapan suci lainnya hanya bisa mendesah kagum akan kekuatannya. Izroth memeriksa waktu sebelum menutup antarmuka sistemnya. Sudah hampir waktunya. Azalea seharusnya segera datang. Aku juga harus mengundang dia. Lagi pula, kemanapun kita pergi, tidak ada jaminan mereka akan menerima orang luar. Selanjutnya bab 451 Kekerajaan Kelima Pezenium.